Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Bertemu lagi bersama Bulia. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Istaidu doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, pelajaran PPKN. Aturan saat bermain atau berolahraga. Ya. Melakukan kegemaran atau berolahraga harus sesuai dengan aturan. Contohnya, berolahraga mulai dari persiapan, saat melakukan, dan setelah melakukan kegiatan berolahraga. Ada yang tahu jenis olahraga? Oke, Bu Guru kasih tahu ya. Jenis-jenis olahraga contohnya seperti lari, berenang, sepak bola, dan bersepeda. Nah, itulah tadi contoh jenis-jenis olahraga. Sebelum kita melakukan olahraga, ada hal-hal yang harus dilakukan. Apa aja ya? Yang pertama, memakai pakaian olahraga. Jadi, sebelum berolahraga, kita tidak memakai pakaian main. Biasanya ada pakaian khusus ketika kita ingin berolahraga. Yang kedua, pemanasan dengan benar. Nah, sebelum berolahraga juga sudah pakai pakaian olahraga, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan selanjutnya yang ketiga, membawa bekal makanan dan minuman. Yang keempat, jika kita berolahraga bersama teman-teman, sebaiknya kita berpamitan kepada orang tua. Jadi jangan lupa kalau misalkan kita mau olahraga keluar rumah, jangan lupa untuk berpamitan kepada ayah atau ibu atau ada orang yang berada di sekitar rumah kita. Materi selanjutnya yaitu aturan saat berolahraga berkelompok. Berolahraga dapat dilakukan secara individu, hanya satu orang, atau berkelompok lebih dari satu orang. Contoh olahraga yang dilakukan dengan berkelompok yaitu basket. Nah, olahraga basket adalah olahraga berkelompok. Biasanya dalam berolahraga basket dilakukan dengan 2 kelompok. Jadi berolahraga basket dilakukannya dengan kerjasama. Saat kita berolahraga atau kita bermain, nah dalam berolahraga tersebut kita harus kompak dan tidak boleh curang. Curang berarti melanggar peraturan. Setelah permainan, memang ada yang menang dan ada yang kalah. Jika menang, janganlah sombong. Dan jika kalah, kita tidak boleh sedih atau berputus asa. Anak-anak, kita lanjut pembelajaran selanjutnya ke tema 2, subtema 2, masih pelajaran PPKN, aturan di rumah. Setiap keluarga pasti mempunyai aturan masing-masing. Pastinya ayah dan bunda kalian memberi peraturan di rumah kalian kan? Nah, contoh aturan di rumah. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah.
Kalau kita membuang sampah sembarangan, akibatnya apa? Pasti rumah kita akan kotor dan mudah terserang penyakit. Yang kedua, ada merapikan mainan setelah bermain. Nah, biasanya kalian nih setiap sesudah bermain suka dibereskan tidak mainannya? Jangan lupa ya, setelah bermain kalian rapihkan lagi ke tempat mainan yang ada di rumah. Yang ketiga, makan dengan tertib. Nah, bagaimana sih makan dengan tertib? Oke, di sini ada contohnya. Udin menemani adik saat ibu sedang memasak. Saat makan, adik melompat-lompat. Udin menasehati adik supaya makan tidak melompat-lompat. Jika makan dengan melompat-lompat, nanti adik akan tersedak. Udin menasehati adik karena Udin sayang kepada adik. Yang keempat yaitu rukun dengan kakak dan adik. Kalian punya kakak atau kalian punya adik? Nah, sesama saudara kita harus saling hidup dengan rukun. Boleh bertengkar? Tidak boleh. Jadi kita harus saling menyayangi terhadap saudara kita. Selanjutnya, aturan di rumah yaitu rukun dengan saudara atau rukun dengan kakak. Bersikap baiklah kepada kakak atau adikmu. Contoh sikap yang baik nih, misalnya 1. Kakak menemani adik belajar. Yang kedua, adik membantu kakak merapikan buku. Yang ketiga, kakak berbagi makanan kepada adik. Kakak dan adik harus saling rukun dan saling menyayangi. Menjaga adik, bersikap baik kepada adik, dan rukun dengan kakak adalah contoh perilaku terpuji. Karena kakak dan adik harus saling menyayangi dan saling hidup dengan rukun. Oke anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini pada pelajaran PPKN subtema 1 dan subtema 2 di buku tematik tema 2. Terima kasih, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.